Hola, hari ini kedatangan Honda Scoopy SP yang bannya ring 12 ya, ban donat. Ini kendalanya seminggu terakhir dia berbet, tapi keterangannya kurang jelas berbet di awal, di tengah atau di putaran tinggi ya. Kita cek dulu sensor-sensornya seperti sensor TPS, tekanan full pump normal atau tidak. Kita colokkan soket DLC nya, kunci kontak on. Kita cek dulu altitude saat mesin dingin. Pilih Honda Indonesia, kemudian Scoopy. Kita cek bacakan kerusakan dulu ya. Cara kerusakan tidak ada, tampilan data mesin, bukaan gas 0 betul, injektor 0, mesin masih keadaan dingin 429. Coba kita nanti geser biar 488 volt ya. Untuk sensor 2 masih diam ya, standar samping on. Samping masalah. Ya, standar samping cukup posisi. Oh, dah. Kemudian mode ketinggian dia sudah ada full tripnya ya, sudah tersimpan datanya. Ada garis 2, strip 2, altitude-nya 0958 saat diam. Coba kita cek TPS terlebih dahulu. Bukaan gas, mana sensor TPS? Nah ini kita pilih 0 sampai 80, coba 100 saja, 100 0, kemudian pilih 1. Oke, kita pelintir pelan-pelan ya, apakah ada kendala atau tidak. Oh dia, coba kita naikkan. Untuk putaran atas dia, putaran bawahnya dia ini saat kita gas pelan, kita pelintir pelan, dia seperti ada jeda ya ini. Coba. Nah, dia saat putaran atasnya dia ke error. Harusnya kan landai naiknya seperti ini, naiknya itu progresif lah. Kita pelan-pelan bawah, naik terus normal. Nah dia mulai saat di atas, meskipun kita putar pelan-pelan dia malah naik turun ya.
Coba kita gas spontan, nah dia malahan ngawur. Kita gas lagi pelan. Untuk yang pelannya kemungkinan dia normal, naik. Nah dia saat setengah ke atas dia malah goyang-goyang. Harusnya kan landai seperti ini, naik turun, naiknya seperti ini, tapi waktu posisi setengah ke atas dia malah kadang terbaca, kadang turun. Saat full pun begitu. TPS kita coba ganti TPS dulu yang baru ya. Oke, kita matikan. Untuk buka TPS kita buka bodinya dulu. Oke, sebelum ganti TPS yang baru, kita coba dulu motornya saat menggunakan TPS lama yang berbetnya bagaimana. Kita asumsikan tadi berbet di area putaran menengah ke atas. Nanti kita coba gas di area tersebut berbetnya seperti apa. Nah, dia malah cendat-cendat. Saat kita gaspol malah cendat-cendat ya teman-teman. Nah, kayak naik kuda. Oke. Sudah cukup. Ternyata benar ya teman-teman, saat digas menengah ke atas sampai full dia malahan nyedat-nyedat seperti naik kuda ya. Kita langsung saja ganti pakai TPS yang baru. Oke, udah terbuka. Ini nanti kita ganti dulu TPS nya yang ini. Untuk saat digas dia kan ternyata dia juga sudah ada ganjalan ya, jadi kemungkinan sebelumnya sudah error di posisi saat gas full, tapi kemudian diganjal normal, yang posisi errornya ketutup sama ganjalan. Mungkin seiring bertambahnya waktu errornya makin merembet ke yang sisi bawah-bawahnya ya, jadi sebelum gas full pun dia error. Ayo langsung saja kita ganti yang ini dulu. Kita ganti pakai TPS Speed. Kita bisa lepas pakai kunci L top 25. Nah, seperti ini. Kita coba samakan apakah sama dengan ini. Coba samakan. Sama ya. Ring kita pakai yang lama saja dulu. Kita pasang bautnya. Kita pasang set aja dulu, nanti kita setting voltasenya. Oke, kita pasang soket-soketnya ke TPS. Nah, dipasang, kita lihat datanya setelah diganti TPS baru. Untuk ganjalan masih terpasang, nanti kita cek perbedaan saat ganjalan dipasang dan dilepas. Oke. On, diagnosa Honda Indonesia, kopi 10 ini cocokan apa jadi DC di data, penjata tampilan data,
0,39 ya, nanti kita ubah ke biar 488. Bukaan gas ya, kita setting sampai 100 untuk yang batas maksimalnya. 1. Lalu kita pelintir gas pelan-pelan, linear atau tidak ya, linear ya, dia mulai naik saat gas air dia dia itu udah mentok ya, ini gas turun, harus turun. Kemudian ganjalannya coba kita lepas. Untuk nilai fullnya dia di angka 67. Coba kita jalannya lepas. Jalannya seperti ini ya, dan jalan di selongsong gas. Dia naik 67 ya, dia sampai 76. Saat ya full gas harus datar, artinya dia nilainya full ya. Coba kita setting biar 488 voltasenya, kan 429. Kita tinggal kendorin saja sambil digeser-geser. Dan sekitar 488 kita tes. Untuk TPS sendiri yang error biasanya arang dalamnya itu sudah berumur ya, sudah kotor atau jadi tidak, untuk voltasenya tidak bisa menghantarkan dengan sempurna. Untuk error-error seperti itu biasanya tidak menimbulkan DTC atau ketiban di lampu mil, kecuali TPS lepas atau terjadi short, dia baru ada DTC, tersimpan DTC di scanner dan juga di kode milnya. Oke, kita tes lagi. Ya, nilainya sudah 488. Full biasanya 5, dekati 5 ya, 4,2. Untuk gas ya kan 0,5, nanti kita reset biar 0. Kita reset dulu biar ini kan 0, bukan gasnya kan nilainya kan 0,5, tapi totalnya kan tertutup, jadi kita nolin saja. Nah, caranya penyesuaian, reset, yes, di kontak off, kemudian on lagi. Kita lihat Honda Indonesia baca kode kerusakan tidak ada. Kemudian titis ada tampilan data ya, dia bukan gasnya, voltasenya 488 ya, tapi setelah direset ya istilahnya dikalibrasi biar dihitung 0. Nah, 0 di 488 nya posisi 0, dia kan 48 0,5. Kita coba start, coba cek lagi ya. Nah, dan nilainya seperti itu. Tinggi ya, set dulu ke 100 yang angka maksimalnya biar mudah kebaca. 00 F1. Oke ya, dia linear ya, naiknya sesuai dengan putaran gas. Tadi kan naik tapi agak goyang-goyang, kemudian naik lagi. Enggak, jadi kan seperti ini terus kan naik lagi, ada goyang-goyang terus naik ya, normalnya gini ya, 3 bulan dia naik. Coba kita start ya. Ya, standar samping ya, dia standar sampingnya dia mulai ngaco, on off sendiri dia. Nah, dia on off, nah on, jadi susah starter. Nanti kita coba bersihkan saja dulu ya
dia cenderung 1,2. Itu dengan tekanan BBM, tekanan BBM yang mulai lemah. Kita nanti cek tekanan BBM juga ya. Altitude dia sudah kembali di angka 0,92 ya. Kemungkinan pompa bensinnya juga masih ya, standar ukurannya, ukuran tekanannya. Untuk sensor dia masih dalam jangkauan AFR ya, sekitar 0,2 sampai 0,9 hasil dari pembakaran. Dia naik turunnya gitu, antara 0,2 sampai 0,9 normal. Nanti kita standar samping ya, ke error, kadang on off sendiri. Kemudian baterai jalan, pas idle switch tadi jalan, untuk kemudian sudah tersimpan, sudah 0,9. Untuk full trim dia mengurangi BBM sejumlah 0,3 minus 3, tambahnya 4 sih, dalam jangkauan ya, tidak terlalu tinggi pengurangannya. Oke, kita lihat. Ya, altitude-nya saat 0 dia sudah 0,9 ya. Ntar berubah enggak ya, masih tetap. Kita cek tekanan BBM. Sama benerin switch yang kadang mati kadang. Oke, kita cek tekanan full pumpnya. Kita tekan. Nah, dia 40. Dan lagi. Dia saat on 40 ya. Coba kita saat hidupkan. Nah, saya prediksi 40. Untuk tekanan full pump sendiri bisa diprediksi dari data scanner tadi ya. Jika altitude-nya saat awal kunci kontak on 0,9, biasanya tekanan full pump masih normal, tapi jika di atas 0,988 misal 1,1 atau di atasnya, ada kemungkinan tekanan full pump lemah. Karena altitude-nya tinggi, dia cenderung menambah BBM. Menahan BBM sendiri disebabkan oleh tekanan bensin, dia cenderung lemah dan suplai BBM-nya cenderung sedikit, sehingga ECU memerintahkan untuk memperbanyak debit BBM, dan penambahan debit BBM itu terjadi terus menerus sehingga tersimpan di
data ECU dan terbaca altitude saat awal start atau saat dingin. Dia altitudenya tinggi di atas 0,98988. Oke, selesai. Kita coba lepas, nanti kita semprot-semprot dengan kontak cleaner. Oke, udah kita pasang lagi. Nah, dia on ya. Coba kita tutup full, dia off. Nah, dia segini langsung off ya. Kemungkinan tadi kerak, mungkin di terhubungnya agak susah. Nah, segini sudah off. Ini bisa starter nanti, jadi kan agak susah. Oke, kita pakai kontak cleaner saja. Oke, kita coba start. Kita tinggal pasang putih-putih, kita tes jalan. Kita coba tes mode akselerasi di putaran atas ya. Coba kita tes mode akselerasi. Oke, nggak ada bebek ya. Oke, sudah normal. Saat digas full juga tidak tertahan akselerasinya ya. Kok malah pembensin. Oke, kita masuk ke menu kesimpulan. Jadi betul-betul tadi akibat dari sensor TPS yang error di pertengahan. Saat sensor TPS error, voltase yang dikirimkan ke ECU menjadi kacau. Voltase kacau tersebut menyebabkan suplai BBM juga error, sehingga BBM yang disebarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.